Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini adalah kegiatanku malam hari ya teman-teman ya. Berhubung sekarang itu di daerahku, di daerah rumahku atau di dekat rumahku itu ada acara rutinan bersolawat. Ya biasanya diadakan setiap 40 hari sekali ya teman-teman ya. Dan seperti biasa kalau ke acara seperti itu pasti ada yang hal-hal seperti ini, yaitu mainan kesukaannya si bocil pastilah ya teman-teman. Anakku ya minta mainan seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah menjadi kesukaannya. Asalkan jangan setiap hari ya saya turuti ya teman-teman ya. Setelah bermain tadi, sekarang saya mau ke majelisnya atau ke tempat bersolawat itu. Di sini banyak banget yang hadir jamaahnya, baik dari luar desa maupun dari dalam desa. Itu antusiasnya itu sangat patut dianjungi jempol ya teman-teman ya. Untuk voice over kali ini mohon maaf ya teman-teman ya jika ada suara berisik, yaitu sekarang di rumah sedang hujan yang alhamdulillah hujannya cukup deras, jadi ya tidak terlalu panas lah ya, sudah disiram dengan air hujan, jadi ya agak dingin sedikit lah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kembali ke video ya. Setelah dari majelis ini, setelah dari berselawat, saya langsung pulang dan tidak langsung istirahat. Saya mau bikin nasi goreng dulu buat Pak suami, karena Pak suami sekarang lagi jaga malam atau shift, mohon maaf, bukan shift malam tapi shift sore, yaitu yang dimulai dari jam 3 sore dan sampai jam 11 malam. Sesampai di rumah jam 11 lewat seperempat. Jadi ini saya langsung buatkan nasi goreng saja buat makan malamnya, karena saya tidak masak untuk sore kali ini ya teman-teman ya. Tadi sore saya dan emak dan anakku dapat undangan untuk mengaji khataman Hotmil Quran di acara saudara ya teman-teman ya. Jadi kita bisa makan-makan di sana, makan bersama, yang alhamdulillah enak banget ya kalau makan bersamanya, meskipun lauknya sederhana. Oh ya teman-teman, untuk bumbu nasi gorengnya itu saya cuma dicincang saja. Bumbu nasi gorengnya cukup dicincang saja ya teman-teman ya, ditumis sampai harum. Bumbu wajib dari nasi goreng itu ya sudah itu saja, tanpa ada rempah-rempah khusus. Cukup bawang merah, bawang putih, dan cabai jangan lupa, karena Pak suami kalau tidak ada cabai rasanya itu makan kayak hambar gitu loh teman-teman ya. Meskipun cuma nasi goreng alhamdulillah tidak rewel. Nasi goreng kali ini saya tambahkan dengan sayur sawi dan ada aroma harum, yaitu pete, aroma kamar mandi. Saya sudah lama banget tidak makan pete. Pete ini tadi emak yang beli pas waktu ada acara arisan PKK itu, rutinan PKK, ada yang jual jadi emak beli. Saya tidak tahu harganya berapa. Setelah harum dan batang sawinya itu saya masukkan terlebih dahulu, karena kalau batang itu sudah pasti agak keras ya teman-teman ya. Jadi untuk batangnya dimasukkan terlebih dahulu. Setelah agak layu ya seperti biasa, kalau emak-emak, bunda-bunda semuanya pasti sudah hafal tutorial atau cara urutan-urutannya bikin nasi goreng itu kayak apa itu ya, sudah lah ya teman-teman ya, sudah di luar nurul kalau soal nasi goreng saja. Saya rasa semua nasi goreng itu rasanya sama nasi goreng, cuma yang beda itu dari bumbunya, mungkin dari penambahan garam, terus ada kaldu jamur, kadang ada yang ditambahkan merica, itu beda lagi, beda karena selera kita juga berbeda, lidah kita juga berbeda, jadi ya kita sesuaikan saja dengan lidah kita masing-masing. Nasi goreng kali ini cuma saya tambahkan dengan telur ceplok saja ya teman-teman ya, karena sudah malam. Yang penting Pak suami makan sebelum tidur biar tidak kelaparan dan tidurnya pun juga nyenyak. Untuk ditunggu sebelahnya itu saya sedang memasak air buat air minum, karena saya tidak pakai galon ya teman-teman ya. Kalau pakai air minum galon di sini itu jarang banget,
karena kan di sini itu di desa dan mayoritas orangnya itu orang petani yang kayak tidak puas lah kalau tidak bikin air minum sendiri atau memasak air minum ya teman-teman ya. Kurang sreg kalau pakai air galon, dan kita seringnya kalau minum air galon itu kayak flu gitu loh teman-teman, yang langsung pilek gitu. Jadi ya kita jaga sendiri ya kesehatan kita. Ngomong-ngomong, ini makan malam yang terlalu larut ya teman-teman ya, karena hampir jam 12 malam. Tapi ya mau gimana lagi, karena Pak suami baru pulang kerja, yang jelas dia belum makan, dan jarang banget Pak suami itu beli makanan dari luar. Alhamdulillah beliau dia itu, Pak suami itu tipe-tipe orang yang suka makan di rumah dan suka makan masakan istri, meskipun kadang rasanya berbeda dengan yang diangan-angankan. Kayak namanya juga baru belajar masak yang enak gitu loh teman-teman. Kalau asal masak saja sih saya sudah bisa, tapi menyesuaikan hasil masakan dengan selera Pak suami itu sangat sulit, sangat susah. Karena kadang itu kalau kita tidak mood atau kayak waktu masak terburu-buru itu ya kayak asal masak itu rasanya juga berbeda loh ya teman-teman ya. Kalau mood kita enak, bawaannya kita tenang, masak itu pasti rasanya enak. Dan kalau rasanya enak terus dapat pujian enak dari Pak suami, kita akan tambah semangat lagi masaknya ya teman-teman ya. Inilah penampakannya ya teman-teman ya, sudah mantul banget rasanya. Untuk airnya sudah mendidih, jangan lupa dimatikan kompornya dan harus cepat-cepat istirahat karena ini sudah larut malam. Ditunggu sebelahnya wajannya sudah kosong, dan itu tandanya Pak suami sudah makan. Dan ini adalah kegiatanku keesok harinya atau kegiatanku habis subuh langsung ya teman-teman ya. Saya langsung setelah sholat subuh terjun ke dapur, tapi ini yang menanak nasi bukan saya tapi emak. Biasalah ya teman-teman ya, kalau ada orang tua atau kalau kita tinggal satu rumah dengan orang tua, pasti kita dapat bantuan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan yang ya kita bagi-bagi lah ya. Kalau emak masak nasi ya pasti saya yang masak sayurnya, ya seperti itulah ya teman-teman ya. Enaknya hidup dengan orang tua ya, meskipun kadang ada selisih paham soal pendidikan buat si kecil, itu sudah hal biasa ya. Kita sajalah yang muda yang harus mengalah. Terus jangan terlalu mengedepankan ego kita. Jadi ya itu sih nasihat buat aku sendiri ya teman-teman ya. Saya tidak terlalu pintar, tapi ya itu yang saya rasakan. Semoga saja saya selalu bisa menjaga perasaan Pak suami dan perasaan orang tua, biar rumah tangganya harmonis gitu lah teman-teman. Kalau selisih paham sih sudah hal biasa, tapi bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita menanggapi perbedaan itu, ya kita bijaksanakan sendiri ya teman-teman ya. Kita sesuaikan lagi dengan karakter kita masing-masing. Oh ya teman-teman, kalau masak masih banyak cucian seperti ini tuh kan enggak enak ya teman-teman ya. Sambil nunggu air mendidih buat merebus sayur koro, saya mau cuci dulu. Ini adalah bekas tadi malam, karena tadi malam habis masak nasi goreng itu tidak langsung saya bereskan karena sudah capek banget dan pengen istirahat. Ya sudah ya, saya tinggalkan saja, langsung istirahat biar tetap bisa menjaga kewarasan, biar bisa menjaga kesehatan. Waduh, ngomongnya kayak orang bener saja ya teman-teman ya. Saya cuci piring dulu semuanya, ini saya bilas-bilas semuanya, saya bersihkan biar kalau mati lampu teman-teman, alhamdulillah sudah hidup lagi. Bukan mati lampu dari Pak PLN, tapi ini adalah mati lampu sendiri. Cuma di rumahku saja yang mati lampu, itu artinya jeglek atau apa ya. Kalau di rumah ya jeglek itu nggak tahu bahasanya kalau di rumah teman-teman kayak apa di daerah teman-teman, bahasa lampunya ngejlek atau mati sendiri itulah ya, tegangannya nggak kuat. Sebenarnya ini sudah harus menambah daya, tapi apalah daya, saya belum mampu. Oh ya teman-teman, tadi itu sudah saya sambil dengan merebus
koro yang mau saya tumis, dan tadi sudah saya tambahkan dengan sedikit garam agar sayurannya, agar koronya itu tidak berubah warna. Setelah cucian beres, cuci piring beres, sudah plong, dan ini sambil menunggu sayur koro yang direbus itu, saya mau mengiris-iris dulu tempe yang mau saya masak dengan sayur koro. Setengah dari tempe tadi itu saya buat potongan kecil-kecil ini buat campuran dengan koronya tadi yang mau ditumis, dan setengahnya lagi itu mau saya goreng saja, karena biarpun masakannya sudah ada tempe, belum lengkap rasanya kalau belum ada yang namanya tempe goreng. Nggak tahu Pak suami itu gila banget sama namanya tempe goreng. Biarpun tidak ada ikannya, yang penting ada tempe goreng. Sudah siap, dan ini bumbunya: bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai. Saya tambahkan cabai merah 1 agar bumbunya itu leko. Tumisan kalau bumbunya leko itu rasanya mantul banget ya teman-teman ya. Untuk tumisan kali ini tidak lupa saya tambahkan atau saya campurkan dengan ikan salem yang sudah disuir-suir oleh Pak suami. Saya di sini kerjasama ya, tapi Pak suami tidak mau masuk ke kamera karena lagi pakai baju kolor biar enggak ribet katanya, biar icis, karena di sini itu panas banget ya, meskipun masih pagi banget seperti ini, itu sudah hawanya itu panas banget gitu loh ya teman-teman ya, apalagi kalau ada di depan kompor. Sambil menumis atau sambil menggoreng tempe yang saya potong kecil-kecil, ini saya marinasi dulu tempe gorengnya. Tempe gorengnya cukup dengan garam dan sedikit ketumbar. Nggak tahu ya itu resep dari mana, tapi saya coba seperti itu kok enak banget rasanya teman-teman, kayak gurih-gurih nyoy. Jadi ya saya terapkan itu semuanya. Saya setiap menggoreng tempe ya pasti pakai bumbu seperti itu, cuma saya itu jarang banget pakai bumbu instan atau bumbu racik, kurang suka, kayak kurang sedap gitu loh ya teman-teman ya. Bumbu ulekannya sudah matang. Tadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabenya sudah matang. Ini saya angkat dulu dan nanti akan saya gerus. Jangan salfok dengan cobeknya ya teman-teman ya. Cobek es tetok itu yang sudah kena gempa bumi, sudah kopel. Mohon maaf ya teman-teman ya, tapi itu enak banget digunakan karena saya sudah terbiasa menggunakan itu. Ditunggu satunya jangan lupa kita manfaatkan biar cepat, biar kita bisa sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Saya manfaatkan untuk menggoreng tempe. Jadi nanti tumisannya sudah matang, tempenya pun sudah matang. Saya masukkan ikan salemnya tadi. Ikan salemnya sudah disuruh-suruh Pak suami. Kalau kalau ada ikan salemnya atau ikan tongkolnya itu rasanya sedap banget loh teman-teman. Tumisan yang seperti itu rasanya sangat-sangat sedap, enak banget lah. Di kompor satunya, ditunggu satunya itu sudah panas minyaknya. Jangan lupa dimasukkan tempenya biar tidak gosong dan biar tidak kebakaran, karena kalau kebakaran itu sangat berbahaya. Amit-amit dibang bayi ya teman-teman ya, jangan sampai kebakaran ya. Kalau emak-emak yang masak jangan sampai menganggurkan kompor di sebelahnya. Kita manfaatkan semuanya yang ada ya teman-teman ya. Saya berangkat kerja jam 7, jadi sebelum jam 7 saya harus sudah sarapan. Setengah 7 minimal saya sudah sarapan. Tapi ntar coba kita lihat ya, jam berapa kita bisa sarapannya. Jangan sampai ada bumbu sisaan dicobek, itu karena ya itu tadi eman. Kalau emak-emak yang masak itu semuanya harus bisa digunakan dengan baik, jangan sampai ada bahan-bahan yang dibuang. Biarpun cuma sisaan dicobek, jangan sampai dibuang ya teman-teman ya. Kalau sudah masuk bumbunya, semuanya sudah masuk, jangan lupa koronya sudah direbus tadi itu dimasukkan juga. Ditunggu sebelahnya, jangan lupa dibalik biar tidak gosong dan biar tidak jadi tempe negro. Kalau jadi tempe negro itu tidak sedap dipandang dan kalau dimakan itu pahit. Untuk bumbu tumisannya itu cukup seperti biasa, ada garam, gula, kaldu jamur, dan saya tambahkan sedikit merica biar sedap saja ya teman-teman ya.
Tempe gorengnya sudah matang, dan untuk tumisannya jangan lupa jangan lupa untuk ditambahkan sauri. Kalau kalian suka dengan sauri, kalau bunda-bunda semuanya suka pakai sauri, ya dipakai saja ya teman-teman ya, karena itu menurutku tambah sedap. Dan saya tambahkan juga ada kecap manis biar tidak terlalu pucat warnanya. Tumisan sudah matang, tempe sudah matang. Sekarang saatnya sayur untuk si bocil, karena tadi itu kan rasanya pedas banget ya teman-teman ya. Si bocil cukup saya masakan dengan sayur buncis bening saja sudah itu favoritnya dia ya teman-teman ya. Untuk lauk tambahannya saya tambahkan telur goreng atau telur dadar, cuma cukup untuk sekali makan ya, maksimal sarapan dan makan siang lah ya teman-teman ya. Kalau nggak nyampe ya nggak apa-apa, cukup itu saja ya, karena nanti ada acara, jadi saya masaknya cuma sedikit. Oke teman-teman, sudah selesai kegiatanku hari ini. Masaknya sudah selesai, ada tempe goreng, telur dadar, dan tumisannya. Untuk nasinya pun nasi putih yang saya taruh di waffle seperti ini, karena magicomku sudah rusak, belum bisa beli lagi. Oke teman-teman, saya mau sarapan dan ternyata jam 6 pagi sudah selesai. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.